Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita masuk pada materi pertemuan ke-10 tentang modus operandi dalam audit investigasi. Apa itu modus operandi? Merupakan cara seseorang melakukan kecurangan yang berujung pada tindak pidana. Sebelum kita mengetahui apa saja penyebab dari modus operandi, kita akan mengingat kembali apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam kecurangan, meliputi niat atau disebut intent, timbul karena adanya motif atau alasan, kemudian seseorang akan melakukan tindakan dengan sengaja karena adanya kesempatan, dengan apa? Tentunya dengan melanggar atau mengabaikan suatu aturan. Caranya dengan menyembunyikan suatu fakta karena adanya rasionalisasi atau pembenaran. Itu semua dilakukan untuk suatu tujuan, yaitu keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam teori, penyebab seseorang melakukan modus operandi didasari oleh dua penyebab, yaitu moral hazard dan legal hazard. Cara seseorang melakukan suatu kecurangan yang berakibat pada suatu tindak pidana didasari adanya sikap dan pandangan dari diri pelaku fraud. Itu sering disebut sebagai moral hazard. Moral hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang dan berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup maupun kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian, mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara yang dilakukan. Jadi jika kita melihat moral hazard lebih pada pandangan hidup dari pelaku fraud tersebut. Faktor penyebab modus operandi yang kedua adalah legal hazard. Jika kita melihat dari legal hazard, maka kaitannya adalah dengan pelanggaran atau pengabaian suatu aturan. Apa itu? Legal hazard merupakan suatu kondisi pengabaian atas peraturan, kebijakan, ataupun perundang-undangan yang berlaku, dan pengabaian ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Jadi, jika kita bicara legal hazard, terdapat dua cara seseorang melakukan suatu tindakan, bisa disengaja yang berakhir pada fraud, dan bisa juga karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan yang disebut juga dengan error. Sebelum kita melanjutkan pada unsur-unsur yang akan dijelaskan dalam audit investigasi, yaitu 6W dan 1H, maka kita mengingat kembali penyebab modus operandi yang pertama adalah moral hazard, lebih pada sikap pandangan mental diri pelaku fraud, dan yang kedua adalah legal hazard, lebih pada pengabaian atau pelanggaran suatu aturan. Tetapi di sini ada dua unsurnya, yaitu ketidaksengajaan lebih pada error dan kesengajaan lebih pada fraud. Baik, pada slide ini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan 6W dan 1H yang akan dijelaskan di dalam laporan hasil audit investigasi. Kembali kepada modus operandi, cara melakukan sesuatu kecurangan, dampaknya adalah tindak pidana. Dalam laporan audit investigasi, maka seorang auditor akan menyimpulkan dan akan mengungkap suatu tindakan kecurangan terbukti atau tidak, dengan menjelaskan dan menjawab pertanyaan pihak-pihak siapa saja yang diduga terkait, kapan penyimpangan itu terjadi, di mana kecurangan atau penyimpangan itu terjadi, apa penyebab terjadinya kecurangan, apa jenis kecurangan, dan berapa kerugian dari kecurangan itu, siapa pihak yang dirugikan, dan bagaimana secara singkat kecurangan itu semua bisa terjadi. Dari beberapa pertanyaan ini tadi, di dalam teori dan buku sering disingkat menjadi 6W1H.